Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karni Alia dengan NIM 25312111074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan magang MBKM yang dilaksanakan di PT Energia Prima Nusantara dengan judul laporan yakni manajemen proyek LTS DPT Energia Prima Nusantara Astra Group kawasan C Pegalan 1 Jakarta. Yang terhormat dengan dosen pembimbing Ibu Rida Norida STMT IPM. Selanjutnya, di sini ada 7 poin utama yang akan saya bahas. Untuk yang pertama ada pendahuluan, kemudian daftar umum perusahaan, kemudian landasan teori, kemudian aspek teknis dan sumber daya, kemudian aspek keuangan, kemudian analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai rich picture terkait permasalahan yang ada di PT Energia Prima Nusantara. PLTS sendiri merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya, di mana penting untuk mengatasi masalah energi dan perubahan iklim, terutama di negara kita yakni Indonesia. PLTS sendiri merupakan sebuah sistem yang kompleks, di mana sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Di antaranya ada komponen tenaga kerja, kemudian material, kemudian peralatan, kemudian lingkungan. Tentunya hal ini merupakan sebuah tantangan bagi PT Energia Prima Nusantara untuk membangun sebuah sistem PLTS. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Energia Prima Nusantara itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan. PT EPN ini merupakan anak dari perusahaan kontraktor ternama yang kita kenal sebagai PT Pama Persada Nusantara. Kedua perusahaan ini merupakan anak dari perusahaan Astra Internal Group atau Astra Group. Kemudian, PT Energia Prima Nusantara ini memiliki 2 proyek saat ini. Fokusnya di PLTS dan PLTU. Salah satu proyek yang sedang dilaksanakan di PT Energia Prima Nusantara adalah PT ADM KP1 yang berlokasi di kawasan Surya Cipta Karawang. Dalam pelaksanaan proyek PLTS tersebut, tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk menghasilkan zero accident atau zero defect. Terdapat berbagai macam permasalahan yang ada, salah satunya adalah keterlambatan atau deviasi antara plan dan aktual yang dapat dilihat dengan kurva S. Maka dari itu, pentingnya untuk mendukung manajemen proyek yang lebih baik dengan sistem terintegrasi yang diharapkan setiap langkah implementasi proyek. Di sini, output yang akan dihasilkan itu terdapat 2 poin. Untuk yang pertama ada project schedule dan yang terakhir ada network diagram. Hal ini tentunya bertujuan agar proyek PLTS dapat lebih stabil dan diintegrasikan dengan jaringan yang ada atau on-grid secara efisien. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah yang telah didapat berdasarkan rich picture tersebut. Untuk yang pertama ada bagaimana membuat project schedule PLTS dan selanjutnya ada bagaimana membuat network diagram project PLTS dengan menggunakan metode PAT. Selanjutnya ada tujuan di mana membuat project schedule. Dan yang terakhir ada membuat network diagram dengan menggunakan metode PART.
atau Program Evaluation and Review Technique. Kemudian selanjutnya ada manfaat, yang dimana untuk mengetahui timeline pada masing-masing aktivitas pekerjaan proyek PLTS di PT dan KP. Kemudian membantu pihak manajemen proyek, khususnya PT Energia Prima Nusantara, dalam merencanakan dan mengelola waktu serta sumber daya dengan lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya di sini ada data umum perusahaan, yang dimana PT Energia Prima Nusantara atau biasa disebut PT PN didirikan pada tanggal 28 Februari tahun 2014, yang merupakan anak perusahaan dari PT Pamapersada Nusantara. Awalnya bergerak di bidang pembangkitan transmisi, distribusi, dan penjualan listrik. Namun saat ini, perusahaan berfokus pada peningkatan kompetensi di bidang PLTA dan PLTS, atap, serta menemukan sumber energi terbarukan, seperti panel surya terapung, penyimpanan baterai, limbah menjadi energi, dan turbin angin. Seperti perusahaan pada umumnya, PT Energia Prima Nusantara ini memiliki visi dan misi, diantaranya visi atau tujuan menjadi penyedia energi nasional yang handal, ramah lingkungan, dan efisien. Kemudian memiliki 4 poin misi, di mana di sini untuk menggapai tujuan tersebut, yang pertama untuk memperoleh pembangkit listrik EPP berkapasitas 1.500 MW dan solusi listrik berkapasitas 500 MW dalam 5 tahun ke depan. Kemudian selanjutnya menguasai kompetensi kontrak EPC dalam 2 tahun ke depan. Kemudian selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, untuk terus memberikan kontribusi yang baik kepada pemegang saham. Kemudian di sini ada struktur organisasi perusahaan PT Energia Prima Nusantara. Kemudian selanjutnya ada hari dan jam kerja. PT EPN ini beroperasi dalam 5 hari, satu minggu dalam 5 hari, dari mulai hari Senin hingga Jumat, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Di sini ada alur proses bisnis perusahaan yang terdapat dari 3 entitas secara garis besar, yakni customer, PT EPN itu sendiri sebagai kontraktor, kemudian vendor atau subkontrak. Kemudian proyek yang pernah dibuat di sini, proyek PLTS yang pernah dibuat oleh PT Energia Prima Nusantara. Saya mengambil 5 poin utama saja. Untuk yang pertama ada PAMA di head office yang berlokasi di Jakarta Timur, kemudian Toyota Astra Motor yang berlokasi di Jakarta Utara. Kemudian selanjutnya ada PAMA Persada Nusantara yang berlokasi di Kalimantan. Kemudian selanjutnya ada Agencorp yang berlokasi di Sumatera. Kemudian yang terakhir ada Astra Internasional yang berlokasi di Tangerang. Kemudian ini proyek yang pernah dibuat selain PLTS, yakni PLTU, yang dimana pemilik proyek tersebut adalah PT Pama Persada Nusantara yang berlokasi di Kalimantan dengan kapasitas 2 kali 15 MW. Untuk saat ini, proyek yang sedang dibuat itu salah satunya ada proyek PLTS yang dibuat di PT Astra Daihatsu Motor KP1 dengan kapasitas 2.988,94 kWp. Di sini terdapat program evaluation and review teknik atau biasa kita sebut sebagai PERT PLTS KP1, yang diawali dengan aktivitas Project Milestone atau start date dimulai pada tanggal 12 Agustus tahun 2024 hingga 12 Agustus tahun 2024. 30 Desember tahun 2024. Dalam part dapat kita lihat berbagai macam aktivitas. Setelah di breakdown terdapat 259 aktivitas pekerjaan yang sudah di breakdown. Kurang lebih sebanyak 259 pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada landasan teori, di mana landasan teori ini merupakan kumpulan materi atau teori kerangka dasar yang menunjukkan
fenomena terkait program magang MBKM tersebut. Di antaranya ada mengenai teori PLTS, manajemen proyek, PERT, dan yang terakhir ada CPM. Kemudian selanjutnya ada aspek teknis dan sumber daya manusia. Untuk yang pertama, di sini akan saya bahas mengenai sistem desain. Sistem desain di sini terdapat layout site plan KP1. Di sini gambar dapat dari Google Earth, yang dimana berlokasi di PT ADM KP1 Suracipta, Karawang. Kemudian selanjutnya ada layout PV modul. Kemudian selanjutnya ada layout inverter station. Selanjutnya di sini terdapat komponen utama yang digunakan dalam pelaksanaan proyek PLTS PT ADM KP1. Untuk yang pertama ada PV modul berjenis selain monokristalin, yang dimana kita ketahui bahwa jenis tersebut sangat ekonomis saat digunakan, berbeda dengan jenis monokristalin. Selanjutnya ada source power yang digunakan, terdapat 6 komponen, diantaranya ada grid inverter, dudukan inverter, hingga CT40 export dengan berbagai macam merek yang berbeda. Selanjutnya ada weather station, kemudian DC combiner box yang dimana berfungsi sebagai suatu komponen yang menggabungkan aliran berbagai DC atau direct current yang arus searah hingga menghasilkan output di satu titik. Kemudian selanjutnya ada kabel. Di sini terdiri dari berbagai macam kabel. Untuk yang pertama ada solar photovoltaik atau kabel utama dari pembangkit listrik tenaga surya ini. Kemudian ada kabel DC, AC, ada kabel AC DC, kabel AC DB. Kemudian yang terakhir ada kabel grounding system. Selanjutnya ada komponen utama yakni grounding system. Terdapat 9 komponen, diantaranya ada kabel busbar tembaga hingga sun arc. Selanjutnya ada aspek teknis dalam sistem panel monitoring. Panel monitoring ini tentunya ada di berbagai macam site, jadi tidak hanya di KP1 aja, namun di site yang lain. Panel monitoring ini memiliki fungsi sebagai display atau sistem informasi terkait pelaksanaan proyek PLTS. Monitoring kontraktor yang ada di Human Search Environment, Human Safety Environment Departemen PT ADM sebagai berikut. Yakni di sini ada kontak, kemudian kontraktor leader, safety leader, pemberi kerja, PIC atau Person in Change Safety Area, flow emergency contact, kemudian dokumentasi dan prosedur. Kontak di sini berisi mengenai identitas perusahaan kontraktor yang sedang melaksanakan pekerjaan, yakni PT EPN itu sendiri. Kemudian kontraktor leader merupakan informasi mengenai nama kontak pada kontak person yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dari pihak kontraktor, yakni PT EPN itu sendiri. Kemudian selanjutnya safety leader mengenai nama dan kontak person yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di proyek tersebut. Kemudian pemberi kerja, itu terdapat informasi mengenai identitas perusahaan PT ADM atau individu yang memberikan pekerjaan kepada kontraktor. Kemudian PIC, terdapat informasi untuk area tertentu terkait keselamatan yang bertugas bertanggung jawab atas keselamatan di area tersebut. Kemudian flow emergency contact ini merupakan
kontak emergensi jika terdapat keadaan darurat. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi dan prosedur, ada izin kerja, check sheet tools, safety checklist, kemudian layout kerja, absensi kontraktor, safety patrol, and knowledge, attitude, and practice yang berisi mengenai bukti bahwa pekerja telah melaksanakan pelatihan K3 dan memahami prosedur terkait keselamatan. Dan yang terakhir ada Denrochu, istilah bahasa Jepang mengenai pemeriksaan harian terhadap kondisi kerja untuk memastikan keamanan. Selanjutnya di sini ada penjadwalan, namun dikarenakan keterbatasan device, mohon maaf saya di sini tidak bisa dapat menampilkan network diagram secara keseluruhan, tetapi di sini saya akan memberikan tampilan bahwa awalan dari gambar network diagram di sini kurang lebih sama seperti part yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya. Namun di sini bedanya bukan berbentuk tabel, melainkan network diagram. Jadi di sini di network diagram ini juga dijelaskan aktivitas mana saja yang dilaksanakan secara seri atau paralel. Kemudian aktivitas apa saja yang termasuk jalur kritis. Jalur kritis di sini merupakan jalur pelaksanaan aktivitas yang tidak boleh terlambat. Karena jika aktivitas tersebut terlambat, itu akan mempengaruhi keterlambatan di aktivitas selanjutnya. Kemudian di sini membahas aspek keuangan, yang dimana dalam sebuah proyek tentu perlu untuk mendukung setiap tahapannya. Pembiayaan ini mencakup berbagai komponen seperti pengadaan panel surya, PV modules, inverter, kabel, perangkat proteksi, hingga biaya untuk instalasi dan perizinan. Terlihat dalam tabel bahwa terdapat 10 poin pekerjaan yang terdiri dari komponen material tenaga kerja dengan persentase terbesar berdasarkan pekerjaan PV module installation dengan persentase 56%. Kemudian selanjutnya ada progres kurva S, memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan proyek secara real time serta mengidentifikasi keterlambatan dan penyimpangan yang kemudian dilakukan penyesuaian agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas yang diharapkan. Di sini terdapat 3 line warna yang berbeda. Untuk yang pertama ada blue line sebagai planning, kemudian orange line atau red line itu sebagai recovery plan, dan yang terakhir itu ada hijau green line sebagai progres aktual. Kemudian untuk analisis di sini terdapat 3 poin utama, yakni tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah. Proyek PLTS yang dilaksanakan di PT ADM KP1 mengalami keterlambatan pada fase awal yang terlihat pada grafik kurva S yang disebabkan oleh aktivitas persiapan yang memerlukan waktu cukup signifikan, seperti mobilisasi, perizinan, dan pengadaan material. Keterlambatan ini berpotensi mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Grafik kurva S mengindikasi perbedaan antara progres rencana dan progres aktual dengan perbedaan mencolok pada beberapa pekerjaan. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat perbedaan rencana dalam aktual di pekerjaan inverter station, kemudian instalasi kabel AC, dan water cleaning system, yang dimana progres aktualnya itu untuk inverter installation itu sebesar 94% dan water cleaning itu sebesar 25%.
Kemudian, meskipun proyek pada pekerjaan konstruksi yang direncanakan untuk selesai pada akhir tahun 2024, dengan mempertimbangkan recovery plan atau yang garis warna orange, progres akumulasi aktual mencapai 76,07%. Cuaca buruk dan keterlambatan pengiriman material menjadi faktor utama penyebab keterlambatan ini. Kemudian selanjutnya ada tepat jumlah, di mana penurunan tepat waktu ini berimbas pada efisiensi proyek. Selain masalah waktu, tepat jumlah pada biaya terdapat penyimpangan di aktivitas pekerjaan grounding system. Karena keterlambatan yang seharusnya finish plan pada tanggal 26 November tahun 2024 hingga saat ini di plan minggu ke-6 di plan monthly ke-6 masih melanjutkan pemasangan grounding system yang sebelumnya dilakukan di monthly 5 atau di pekerjaan instalasi support cable tray. Tentu keterlambatan ini mempengaruhi tepat jumlah tenaga kerja yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut, di mana tenaga kerja yang semestinya digunakan pada pekerjaan lain menjadi terbebani untuk melanjutkan tugas yang tertunda. Hal ini tidak hanya mengganggu alokasi sumber daya, tetapi juga meningkatkan biaya tenaga kerja karena adanya overhead tambahan akibat penggunaan tenaga kerja lebih lama dari yang direncanakan. Kemudian, yang terakhir ada tepat kualitas, di mana ketepatan kualitas proyek dapat dianalisis dengan membandingkan progres rencana dan upaya pemulihan recovery plan yang dapat dilihat dari progres kurva S. Di sini menunjukkan bahwa progres aktual mengalami deviasi terhadap rencana awal. Dapat kita lihat terlihat bahwa awal proyek progres aktual lebih atau yang green line masih mendekati rencana blue line. Namun seiring berjalannya waktu, deviasi memulai membesar, terutama setelah minggu ke-7. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kendala yang mempengaruhi pencapaian target tersebut yang tidak sesuai dengan jadwal, sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan. Penyebab utama keterlambatan ini adalah yang dapat teridentifikasi berdasarkan weekly report dan monthly report, yakni curah hujan, kemudian posisi pemasangan yang tidak sesuai, serta kondisi lapangan yang memerlukan perbaikan seperti reposisi kabel tray dan perapihan jalur kabel AC yang penuh. Untuk mengatasi keterlambatan ini, strategi pemulihan atau red line atau orange line dilakukan, namun tidak selalu berhasil mengejar target. Pada beberapa minggu terakhir, meskipun progres aktual mendekati rencana awal, percepatan tersebut berdampak pada kualitas pekerjaan. Temuan dalam laporan seperti pemasangan komponen yang tidak sesuai, kabel yang perlu dirapikan, dan hambatan struktural dalam instalasi menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas selama upaya pemulihan dilakukan. Meskipun proyek berusaha mengejar ketertinggalan waktu, ada indikasi bahwa beberapa aspek kualitas perlu ditingkatkan untuk memastikan hasil yang optimal. Terakhir, terdapat kesimpulan dan saran. Untuk poin utama, project schedule yang dibuat untuk project PLTS PT ADM KP1 dengan kapasitas 2.988,94 KWP yang dilakukan selama 210 hari. Aktivitas pekerjaan terlama adalah project life cycle yang dilakukan secara paralel, terdiri dari aktivitas repair, construction and temporary facilities, mounting struktur, installation, PV modul, installation, inverter, installation,
kemudian DC cabling works, DC combiner box, LV panel, ACDB, extension panel, installation, AC cabling, grounding system work, water cleaning system and walkway, permanent safety line, weather station work, monitoring and control work, interconnection work, pre-commissioning, training, testing, and commissioning. Kemudian selanjutnya ada network diagram PLTS PT ADMKT 1 yang dibuat dengan menggunakan metode PER. Dapat diketahui pekerjaan yang saling berkaitan dimulai dari sebagai berikut. Di antaranya untuk yang pertama ada construction chart, dependensi aktivitas kodenya 17 start to start. Kemudian selanjutnya manufaktur purchase order, dependensi kode aktivitasnya ada 23, 138, 85, 138, 181, 152 hingga perizinan, yang dimana SLO dependensi dengan kode aktivitasnya 232, 241, 250, dan 259. Network diagram yang dibuat untuk proyek PLTS PT ADMKT 1 memiliki jalur kritis, yaitu sebagai berikut. Ada aktivitas wiring and termination dengan ID 54, kemudian purchase order dengan ID 73, kemudian kabel termination dengan ID 68, kemudian pekerjaan DC kabel skywalk dengan ID 69, kemudian finishing arrangement grounding installation dengan ID 70, kemudian bonding and termination grounding dengan ID 123, kemudian performance monitor dengan ID 54, kemudian activity NIDI dengan ID 247, dan yang terakhir ada aktivitas SLO atau perizinan dengan aktivitas 248 dengan kode 248. Di sini terdapat saran yang pertama, melakukan perencanaan waktu yang lebih rinci dan realistis untuk setiap proyek dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan seperti cuaca dan logistik. Hal ini akan mengurangi risiko keterlambatan yang dapat mempengaruhi proyek. Kemudian, audit secara berkala terhadap kualitas pekerjaan dapat mencegah masalah jangka panjang pada efisiensi proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.